Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Anwar Kamulu. Saya Ari Tenungan Wijaya. Saya Barana Brori. Kami dari tim SMA Negeri 1 Lumajang sebagai peserta Mechanical Market Competition atau MERSI 2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas Mesin Universitas Negeri Jember. Kami akan membuat roket dan launchernya yang sebelumnya telah kami desain. Seperti inilah desainnya. Baiklah, mari kita mulai. Sebelum kita membuat roket, kita buat launchernya terlebih dahulu. Bahan-bahan untuk membuat launcher diantaranya yang pertama yaitu pipa yang berukuran setengah inch. Selanjutnya yaitu sambungan L itu berukuran setengah inch sebanyak 6 buah. Selanjutnya sambungan T yang berukuran setengah inch juga sebanyak 3 buah. Selanjutnya yaitu sambungan T yang berukuran 1 inch 1 buah. Selanjutnya kabel tis secukupnya. Yang selanjutnya lakban. Kemudian lem pipa. Selanjutnya yaitu penggaris, gunting, tang, juga paku dan gergaji. Ada pula pipa di mana terdapat shock di ujung salah satu ujungnya. Selanjutnya tutup pipa di mana tutup itu telah dilubangi oleh paku. Selanjutnya yaitu tempat untuk memompa pada ban. Langkah pertama untuk membuat launcher yaitu kita potong pipa yang berukuran setengah inch dengan rincian yaitu berukuran 32 cm itu sebanyak 4 buah, kemudian berukuran 16 cm sebanyak 4 buah, 10 cm sebanyak 2 buah, dan 5 cm sebanyak 1 buah. Selanjutnya kita potong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji. Kemudian setelah kita potong menjadi bentuk-bentuk yang seperti ini, baru kita menyusun launcher itu. Mula-mula kita gunakan pipa yang berukuran 32 cm. Kemudian kita hubungkan dengan sambungan L di kedua ujungnya. Setelah itu kita juga sambungkan dengan pipa juga berukuran 32 cm. Kita sambungkan sambungan L di kedua ujungnya. Setelah bentuk seperti ini, kita sambungkan dengan yang berukuran 16 cm kedua ujungnya. Karena ini terpisah, kita hubungkan dengan sambungan T. Setelah berbentuk seperti ini, masih ada sisa 2 pipa ya setengah inch yang berukuran 32 cm. Kita gunakan untuk menjadi sambungan bagi T. Setelah berbentuk seperti ini, baru kita sambungkan kedua ujung ini dengan sambungan L. Setelah itu kita gunakan pipa yang berukuran 10 cm untuk menjadi sambungan jadi L, dan kita hubungkan pipa ini dengan menggunakan sambungan T. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kemudian
Setelah itu kita gunakan setelah menjadi bentuk yang seperti ini, kita tambahkan pada sambungan T ini sisa pemotongan pipa seperti ini. Setelah itu kita tambahkan sambungan T, lalu kita tambahkan pipa yang berukuran setengah inch pula pada salah satu ujung dari sambungan T tersebut. Setelah itu kita kita gabungkan antara pipa yang salah satu ujungnya ada shocknya pada pipa biasa yang berukuran setengah inch. Setelah itu baru kita sambungkan pada salah satu ujung dari sambungan T tersebut. Setelah menjadi bentuk seperti ini, kita gunakan tutup pipa ini untuk menutup pipa, salah satu ujung pipa yang berlubang. Tadi ini telah dilubangi oleh paku. Kemudian kita gunakan tempat untuk memompa ban dan kita masukkan ke dalam tutup pipa ini. Setelah jadi seperti ini, setelah kita masukkan seperti ini, baru kita tutup pipa ini seperti ini. Setelah seperti ini, baru roket atau botol tersebut bisa kita masukkan lewat seperti ini. Untuk mencengkram botol ini agar nantinya saat dipompa tidak terlepas, itu kita gunakan kabel des yang telah disusun dengan menggunakan lakban. Untuk menyusun kabel des, kita potong terlebih dahulu lakban sepanjang 10 cm. Bisa kita lihat. Setelah kita potong, selanjutnya kita susun kabel des sesuai masing-masing jaraknya sama, dan jarak itu sesuai keinginan kita. Untuk memudahkan, kita tandai terlebih dahulu. Anggap saja kita memakai jarak sebesar 1 cm. Setelah kita tandai, selanjutnya kita bisa memasang kabel des itu sesuai tanda yang telah kita tandai. Setelah selesai, selanjutnya kita bisa memasang kabel des ini pada launcher, pada tempat landasan ya, di launcher yang telah kita buat. Setelah kita potong sisa-sisa kabel des, baru kita tambahkan lakban untuk menutupi sisa-sisa potongan itu. Setelah selesai, kita kunci kabel des ini dengan pipa yang berukuran 1 inci atau 1 dim. Tapi sebelum itu kita buka terlebih dahulu pipanya, baru kemudian kita masukkan. Kita masukkan kembali. Nanti posisi pengunci akan seperti ini. Baiklah, setelah kita buat launchernya, kita akan buat roketnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah pipa PVC berdiameter 3 inci sepanjang 30 cm, 1 botol air mineral, dan 1 botol air mineral yang telah
bagi menjadi dua bagian atau setengah dari satu botol tersebut. Tutup air mineral yang berbentuk kerucut, lakban, lem pipa, gunting, dan mika sebanyak 3 yang dibentuk seperti ini. Baiklah, untuk mulanya kita masukkan satu botol air mineralnya di bagian sini dan setengahnya di bagian atasnya. Kita usahakan seperti ini. Usahakan ini rapat seperti ini. Kita tutup bagian atasnya dengan tutup air mineral yang berbentuk kerucut. Setelah itu, untuk memperkuatnya, kita perkuat dengan lem pipa di bagian sini. Setelah selesai, kita pasangkan sayap roket dari tiga mikat tersebut. Kita pasang dengan lakban. Kita bentuk seperti ini dan bentuk mika ini seperti ini juga. Setelah kita pasang sayapnya 3 sayap seperti ini, makalah jadilah roket versi kami yang masih belum sempurna sih. Nanti kita akan sempurnakan lagi dengan beberapa aksesoris yang untuk mempercantiknya. Sabar saja. Persamaan hukum fisika yang berlaku pada roket air yang pertama adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli berlaku pada bagian sayap. Sayap pada roket air itu prinsip kerjanya sama dengan sayap pada pesawat terbang. Sayap pada pesawat terbang itu didesain sedemikian sehingga aliran udara yang berada di atas badan pesawat itu lebih besar daripada aliran udara yang berada di bawah pesawat, sehingga itu akan membuat tekanan udara yang berada di bawah badan pesawat akan lebih besar daripada tekanan udara yang berada di atas, sehingga pesawat akan terangkat, dan ini disebut dengan gaya angkat pesawat. Hukum fisika yang berlaku nomor 2 adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda kepada benda yang lainnya yang saling berinteraksi akan memberikan gaya yang sama kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Pada roket air, benda yang pertama yang dimaksud adalah air dan udara yang berada di dalam roket air, sedangkan benda yang kedua yang dimaksud adalah aliran udara yang berada di bawah roket air. Kerjanya adalah air dan udara yang berada di dalam roket air akan memberikan gaya dorong kepada aliran udara yang berada di bawah roket air, sehingga aliran udara yang berada di bawah roket air itu akan memberikan membalas gaya yang sama besarnya, namun arahnya berlawanan, sehingga itu akan mendorong pesawat sehingga bisa terbang. Karena pasangan aksi reaksi yang terjadi antara udara dan air yang berada di dalam roket air dengan aliran udara yang berada di bawah roket air yang membuat roket air bisa terbang, seperti itu.